Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia CTHI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana reaksi dari pemberian kapur pertanian, salah satunya dolomit, terhadap tanah yang asam. Nah, untuk mengetahui bagaimana kebenarannya, kita langsung buktikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dolomit atau CaOMgO, kemudian larutan yang netral dengan pH sekitar 7, kemudian larutan yang asam dengan pH sekitar 4. Nah, larutan netral ini kita umpamakan yaitu tanah yang memiliki pH netral, kemudian untuk larutan yang asam ini merupakan tanah yang memiliki pH tanah asam akibat residu dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia secara terus-menerus. Nah, kita akan buktikan apakah pemberian dolomit pada tanah yang asam itu akan terjadi pengendapan atau tidak. Di sini kita langsung ini ya, teman-teman, kita langsung berikan dolomitnya sepucuk sendok saja seperti ini. Kita ambil dolomitnya sepucuk sendok saja seperti ini. Nah, ditaruh ke larutan yang asam. Kita aduk terlebih dahulu. Ini gabung ya? Iya, oke Bapak, silahkan. Kita ikut lihat. Sudah. Kemudian kita tisu terlebih dahulu ya, biar larutannya tidak ikut. Itu larutannya yang asam apa yang netral? Yang ini yang asam Bapak, nah yang ini yang netral. Ini juga yang netral kita kasih sepucuk sendok juga. Ditaruh di larutan yang netral. Nah, sudah selesai, kita tunggu beberapa menit apakah terjadi pengendapan antara tanah yang perumpamaan tanah yang asam dan tanah yang netral ini. Nah, nanti kita lihat apakah nanti dari dolomit ini terjadi pengendapan atau tidak. Nah, setelah beberapa menit bisa kita lihat di larutan yang asam, perumpamaan tanah yang memiliki pH yang asam tidak ada pengendapan. Dan kita langsung cek saja pH-nya berapa ya. Ini dimulai dari 0. Nah, bisa dilihat tadi kita sudah mengecek pH dari larutan asam ini sekitar 4, dan setelah diberikan dolomit itu pH-nya menjadi netral kembali yaitu sekitar 6. Dan kita akan coba lihat di larutan yang netral atau diumpamakan sebagai tanah yang memiliki sifat netral. Baik, sudah 0, kita masukkan. Nah, setelah ada pengecekan pH, ternyata yang larutan asam atau perumpamaan tanah yang asam ini, nah pH-nya menjadi naik menjadi 6, dari 4 menjadi 6, sedangkan larutan yang netral atau diumpamakan sebagai tanah yang memiliki pH tanah netral itu pH-nya menjadi basa yaitu sekitar 11. Nah, kita juga bisa lihat dari fisiknya yang netral, jika tanah yang netral diberikan kapur pertanian itu akan terjadi pengendapan karena bersifat basa. Jadi semakin basa pH tanah kemudian diberikan kapur pertanian itu akan berbahaya karena akan terjadi pengendapan dan tidak terjadi reaksi asam dan basa. Sedangkan untuk larutan tanah atau larutan pH yang asam atau diumpamakan sebagai tanah memiliki pH tanah yang asam itu terjadi pengendapan di larutan ini, tapi pengendapannya hanya sedikit. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada larutan air itu hanya memiliki sedikit pengikat. Sedangkan jika kita prakteknya langsung ke tanah itu memiliki pengikat berupa koloid, di mana koloid ini merupakan fraksi tanah yang halus yang fungsinya menjerap
kation tanah. Nah, mungkin dari Sobat Tani pernah mendengar ya, mendengar tentang kapasitas tukar kation atau KTK tanah. Mungkin dari Pak Huri bisa menjelaskan ya Bapak ya, apa sih terkait kapasitas tukar kation ini? Ya, oke. Jadi KTK itu adalah kapasitas tukar kation, di mana maksudnya adalah kemampuan tanah dalam mengikat unsur hara. Jadi semakin subur tanah itu, berarti KTK-nya adalah baik. Tapi kalau tanah itu tidak subur dalam arti tidak bisa mengikat unsur hara, di mana nanti untuk pertumbuhan tanaman, maka di sini bisa kita lihat bahwa tingkat kesuburan tanah itu kalau KTK-nya rendah berarti kurang subur. Itu intinya. Jadi dengan percobaan ini, mungkin saudaraku semua yang tergabung di CTHI atau Klinik Tanaman Hortikultura tidak usah ragu, tidak usah khawatir untuk mengaplikasikan kalsium atau kapur pertanian. Karena bila mana memang tanahnya asam, harus memang menggunakan kapur karena di sini ada reaksi asam basa. Ya, kita mau melakukan pengecekan atau mau melakukan reaksi hanya dengan kapur yang sifatnya basah dan hanya dengan air yang sifat melarutkan kapur itu kecil, ya tentu saja kalau larutan basah itu pasti akan membuat pengendapan. Tapi bila larutan basah tersebut dikasih asam atau sebaliknya tanah yang asam kemudian dikasih kapur yang sifatnya basah, maka dia akan netral. Dalam kondisi pH netral maka tidak akan ada pengendapan. Bila mana ada, itu kecil sekali. Kenapa? Kalau percobaan di sini tadi karena nggak ada tanahnya. Nah, kalau di lahan karena ada tanah dan di situ ada namanya koloid, yaitu daya ikat tanah terhadap apa yang nanti memperbaiki KTK, maka itu tidak akan berbahaya. Dalam arti kalsium ini tidak akan membahayakan tanah, tidak akan membuat tanah menjadi keras. Sebenarnya yang membuat tanah ini keras adalah banyaknya mikroba atau mikroorganisme di dalam tanah itu mati. Justru dengan pH yang normal, dengan pH yang netral, mikroba itu akan semakin banyak bisa berkembang. Oleh karena itu, ayo bersama-sama mari perbaiki tanah kita yang sudah sakit. Jangan terus-menerus diporsir, jangan terus-menerus menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk kimia boleh, tapi sewajarnya saja dalam memacu pertumbuhan tanaman. Tapi kalau berlebih, maka keseimbangan ekosistem tidak lagi bisa seimbang. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menyelamatkan bumi ini, yang akan kita wariskan ke anak cucu, ya kalau bukan kita. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, Mbak. Nah, begitu penjelasan dari Pak Huri terkait apa sih KTK tanah dan bagaimana pentingnya pemberian kapur pertanian terhadap tanah yang asam, memiliki pH tanah yang asam. Mungkin video kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Tani. Jangan lupa nantikan video-video kita setelahnya. Kemudian jangan lupa juga untuk menonton video kita, video CTHI sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Sekian dan terima kasih. See you guys.